Jarang sekali pasien kanker meninggal karena kankernya itu sendiri. Pasien yang meninggal di rumah sakit saat ini kebanyakan karena hal itu. Hanya saja tidak diumumkan secara resmi. Deteksi dini sangatlah penting. Untuk gejala yang paling umum, jika didiagnosis lebih awal, akan lebih mudah untuk dikelola. Contohnya kanker. Jika masa kankernya kecil, operasinya akan lebih mudah. Dan obat yang diberikan pun dapat menembus ke dalam kanker, sehingga pengobatannya relatif berhasil. Namun jika masa kanker sudah membesar, obat-obatan akan kesulitan menembus hingga ke bagian tengahnya. Obat hanya akan bekerja di bagian luar, sementara di tengah kanker tidak hanya ada sel kanker, tetapi juga peradangan, nekrosis, dan hal-hal rumit lainnya yang saling terkait, sehingga banyak sel yang menjadi resisten terhadap obat. Semakin kecil kanker, semakin efektif pula obat atau terapi imun lainnya. Oleh karena itu, deteksi dini sangatlah penting. Pada stadium 1 biasanya tidak ada gejala. Gejala baru muncul pada stadium 2 dan 3. Gejalanya adalah kehilangan energi dan merasa lelah karena kelenjar getah bening yang terhubung dengan pembuluh darah terhambat sehingga sirkulasi tidak lancar. Akibatnya, meskipun makan, penyerapan nutrisi tidak berjalan baik, pencernaan terganggu dan penyimpanan di hati juga tidak optimal. Jadi, gejala yang paling umum adalah kelelahan. Ketika merasa lelah, orang yang berusia di atas 40 tahun harus selalu waspada terhadap kemungkinan kanker. Namun, orang Indonesia banyak bekerja dan juga memiliki banyak stres mental. Jadi ketika mereka merasa lelah atau berat badan turun, mereka sering berpikir bahwa itu hanya karena mereka terlalu banyak bekerja atau kurang tidur. Siapapun cenderung menilai dirinya dengan hal-hal yang baik daripada yang buruk, sehingga seringkali diagnosis menjadi terlambat. Jika didiagnosis lebih awal, biasanya akan disarankan untuk operasi. Teknologi pencitraan saat ini sudah sangat canggih, sehingga semuanya dapat dihitung terlebih dahulu untuk melakukan operasi robotik. Operasi robotik adalah operasi yang dilakukan dengan memasukkan alat seperti sumpit. Pertama kali, meskipun mesin dan teknologi seperti ini pertama kali dimulai di Amerika, sekarang dokter-dokter Amerika datang ke Indonesia untuk belajar. Saya melihat sendiri, dokter bedah Indonesia melakukan operasi robotik yang seharusnya memakan waktu 3 jam, hanya dalam 1 jam, karena orang Indonesia melakukannya dengan sangat cepat. Hasilnya, efek samping jauh lebih sedikit dan hasil pengobatannya pun lebih baik. Dalam hal operasi, tidak diragukan lagi bahwa orang Indonesia memiliki keterampilan tangan terbaik di dunia. Masih cukup banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau berobat di Amerika? Saya selalu mengatakan itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Tidak ada satupun alasan untuk melakukannya. Kanker yang ganas adalah kanker yang diagnosisnya sering terlambat. Contohnya kanker pada sistem pencernaan yang banyak diderita orang Indonesia, seperti kanker esofagus, lambung, hati, pankreas, saluran empedu, serta kanker usus, rektum, dan kandung kemih. Kanker-kanker ini tumbuh di dalam perut, dan gejalanya baru muncul ketika sudah membesar dan menekan organ di sekitarnya, terutama pembuluh darah dan saraf. Gejala juga baru muncul ketika kanker sudah membesar dan menyumbat saluran, sehingga sampai saat itu tidak ada gejala. Akibatnya, sebagian besar diagnosis terlambat, dan ketika gejala sudah muncul, peluang untuk bisa dioperasi biasanya hanya 10%. Sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun banyak yang ingin dioperasi, diagnosis yang terlambat membuat hal itu tidak mungkin. Jika kanker ganas langsung dioperasi sejak awal, ada sel-sel tak kasat mata yang berada di sekitarnya yang justru akan lebih mudah menyebar saat operasi. Oleh karena itu, sebagian besar akan menjalani kemoterapi lebih dulu selama 3 atau 6 bulan sebelum operasi. Ada berbagai jenis kanker. Kita memiliki sekitar 25 organ, dan di setiap organ tersebut ada sekitar 20 jenis kanker. Jadi, total ada sekitar 500 jenis kanker. Dahulu, pemeriksaan biopsi hanya sampai pada kesimpulan seperti ini adalah adenokarsinoma dan selesai. Sekarang tidak seperti itu lagi. Pemeriksaan genetik dilakukan secara menyeluruh di dalamnya untuk menentukan apakah kanker tersebut secara fundamental ganas atau jinak, karena kanker berkembang melalui mutasi genetik. Kanker ganas bisa menjadi lebih buruk jika langsung dioperasi dari awal. Operasi adalah stimulasi besar. Sama seperti ketika kita terluka di tangan, jika kita terus menggaruknya, kondisinya akan menjadi jauh lebih buruk. Jika ada alergi dan kita menggaruknya, itu akan semakin parah. Seharusnya dibiarkan saja. Selain itu, operasi hanya mengangkat apa yang terlihat oleh mata. Tapi sel kanker tidak terlihat oleh mata. Yang kita lihat adalah gumpalan ketika sudah menjadi massa.
Dalam kanker berukuran 1 cm, setidaknya ada 100 miliar sel kanker. Sel-sel itu tidak diam. Sebagai makhluk hidup, mereka bergerak menumpang kelenjar getah bening di sekitarnya. Kelenjar getah bening terhubung dengan pembuluh darah sehingga mereka berputar-putar di seluruh tubuh kita. Namun ketika berkembang biak, mereka melakukannya di rumah mereka. Payudara di payudara, paru-paru di paru-paru, itu semua adalah rumah mereka. Dahulu orang berpikir jika rumah itu dihancurkan, semuanya akan beres. Tetapi setelah dihancurkan, sel-sel itu justru dengan cepat menyebar ke tulang, hati, dan otak. Dari situlah kita mengetahuinya. Sel-sel yang berkelana ini, karena kehilangan rumahnya, mereka membangun rumah kedua di tempat lain. Banyak orang terkenal di sana yang rumah sakitnya menjadi terkenal karena pengobatan utamanya adalah terapi obat, karena kanker adalah penyakit sistemik dan genetik. Pada akhirnya, terapi obat adalah pengobatan fundamentalnya. Sekarang, jika hasil pemeriksaan genetik menunjukkan bahwa ini adalah kanker ganas, maka pengobatan tidak dimulai dengan operasi, melainkan dengan kemoterapi atau imunoterapi, yaitu obat-obatan yang merupakan pengobatan sistemik. Tujuannya adalah untuk melemahkan atau membunuh sel-sel yang berkelana. Baru setelah itu massa yang tersisa diangkat. Itulah metode pengobatan saat ini. Kanker yang jinak adalah kanker yang berhubungan dengan sistem hormon, seperti kanker tiroid, prostat, dan payudara. Kanker pada rahim dan ovarium juga termasuk kanker sistem hormon, yang umumnya tidak begitu ganas. Sebagian besar bersifat jinak dan tumbuh dengan lambat. Hal yang harus diketahui oleh semua pasien kanker dan keluarganya adalah bahwa efek samping sangat berbeda bagi setiap orang. Ada yang parah, ada yang ringan, dan ada yang tidak mengalami efek samping sama sekali. Siapa yang tidak akan mengalami efek samping? Tidak ada yang tahu sebelum mencobanya. Biasanya, stadium 1 adalah stadium awal, sedangkan stadium 4 berarti kanker sudah menyebar ke tulang. Itulah yang disebut stadium akhir. Namun, sekarang hal itu tidak begitu berarti lagi. Itu adalah pemahaman kuno. Karena kanker memiliki sel-sel tak kasat mata yang beredar di seluruh tubuh, pembagian stadium 1, 2, 3, dan 4 di masa lalu hanya didasarkan pada apa yang terlihat. Perawatan kemoterapi baik untuk stadium 1 maupun stadium 4 adalah sama. Tujuannya adalah untuk membunuh semua sel di dalam tubuh, termasuk sel-sel yang tidak terlihat. Jadi, tidak ada alasan untuk putus asa meskipun didiagnosis stadium akhir. Perawatannya sama saja, baik stadium awal maupun akhir. Jarang sekali pasien kanker meninggal karena kankernya itu sendiri. Sebagian besar meninggal karena peradangan atau pneumonia. Mengapa? Karena saat menjalani kemoterapi, lapisan saluran pencernaan akan rusak total. Bagian terlemah dalam tubuh kita adalah mukosa saluran pencernaan. Sel-sel di sini akan hancur ketika obat keras masuk. Ketika sel mukosa ini rusak, penyerapan nutrisi tidak dapat dilakukan dengan baik. Pasien juga sering demam, sehingga banyak menggunakan antibiotik. Masalah lain di Indonesia, bahkan bagi yang bukan pasien kanker, adalah penyalahgunaan antibiotik. Memberi obat yang justru menciptakan penyakit. Flu sebagian besar disebabkan oleh virus. Jadi menggunakan antibiotik tidak ada gunanya. Namun di Indonesia, setahu saya, jika pergi ke rumah sakit atau dokter karena flu, sebagian besar akan memberikan antibiotik. Antibiotik itu memang membunuh kuman, tetapi yang lebih penting, di dalam usus kita ada 100 hingga 200 triliun bakteri, jumlah sel di tubuh kita bahkan tidak sampai sebanyak itu. Jumlah bakteri di usus 10 hingga 20 kali lebih banyak, siapapun memilikinya. Setengahnya adalah bakteri baik seperti Lactobacillus, dan sisanya adalah berbagai macam bakteri jahat. Keduanya saling menjaga keseimbangan. Namun, ketika kita menggunakan antibiotik atau mengalami stres berat, lambung akan memproduksi banyak asam. Asam ini turun ke usus dan dapat membunuh bakteri baik. Akibatnya, keseimbangan antara bakteri baik dan jahat terganggu. Bakteri jahat yang seharusnya tetap di usus, keluar dan pergi ke paru-paru, menyebabkan pneumonia. Saat bakteri ini keluar, mereka bermutasi karena lingkungannya berbeda antara hidup di usus dan di paru-paru. Dalam bahasa Inggris, ini disebut superbug atau bakteri super. Saat keluar, mereka terus bermutasi. Mereka terus bermutasi bahkan saat sudah berada di paru-paru. Pasien yang meninggal di rumah sakit saat ini bukan hanya karena kanker, semuanya meninggal karena hal ini. Hanya saja tidak diumumkan, kita harus menjaga usus kita. Jika usus tidak sehat, kita tidak bisa berpikir jernih. Jika pikiran kita negatif, usus tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi, usus dan otak terhubung sangat erat.
melalui saraf. Zat yang paling dibutuhkan otak adalah serotonin, yang sangat penting untuk menghubungkan sel-sel saraf. Zat itu diproduksi di usus. Yang lebih penting lagi, kemoterapi dapat merusak sel-sel otak. Itulah sebabnya sebagian besar kepribadian pasien berubah. Mereka menjadi seperti anak kecil. Orang sehat pun ketika mencapai usia 80 tahun akan menjadi seperti anak kecil. Otak mereka mengecil. Pada usia 80, daya ingat menurun sekitar 30% dibandingkan saat usia 20 komaan. Bukan hanya daya ingat, pendengaran dan semua fungsi lainnya juga menurun. Semua hormon yang diproduksi tubuh juga berkurang. Otot juga melemah. Otak berkembang dari bawah ke atas. Lobus frontal baru berkembang sempurna saat kita berusia 20 koma. Lobus frontal inilah yang melakukan penilaian rasional, yang membedakan manusia dari hewan lain. Bagian lainnya sama saja. Namun, mulai usia 60 komaan, degenerasi dimulai dari lobus frontal. Jika lobus frontal rusak, seseorang tidak dapat membuat penilaian rasional. Mereka menjadi emosional, mudah marah, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan. Mereka menjadi seperti anak kecil, bertindak sesuai kemauannya sendiri. Karena sel-sel otaknya rusak, pasangan atau anak-anak yang tidak memahami hal ini akan merasa sangat kesulitan. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah. Meskipun dinasihati untuk makan dan minum dengan baik, semakin sering dinasihati, semakin mereka tidak mau mendengarkan. Disuruh makan, malah tidak mau makan. Disuruh minum, malah tidak mau minum. Jadi kita harus memahami psikologi ini. Dan jangan banyak bicara, biarkan saja. Cukup sediakan makanan dan minuman, lalu tinggalkan mereka. Mereka akan makan dan minum sendiri. Jaringan otak dan kekuatan otot akan semakin sehat jika semakin sering digunakan. Jaringan lain justru akan semakin rusak jika semakin sering digunakan, seperti paru-paru, jantung, lambung, dan hati. Jika seseorang hanya berbaring dan tidak bergerak dengan alasan sudah tua, orang itu akan cepat meninggal. Orang seperti itu justru harus lebih banyak berolahraga, lebih banyak menggunakan otaknya, lebih banyak membaca buku, dan lebih banyak mendengarkan musik. Itulah kebenaran dasar kesehatan. Pasien kanker di Indonesia, setelah pengobatan tahap pertama selesai, mereka tidak melakukan apa-apa karena khawatir akan kambuh. Mereka hanya khawatir, katanya akan kambuh lagi, dan sudah putus asa sejak awal. Sementara itu, hampir tidak ada orang Amerika yang berhenti bekerja karena kanker. Mereka terus bekerja sambil menjalani pengobatan. Orang Indonesia, begitu terkena kanker, mereka semua berhenti bekerja. Itulah mengapa pengobatannya tidak berhasil. Bahkan setelah pengobatan selesai, mereka tidak dapat mempertahankan kondisinya karena tidak punya tenaga. Ada pepatah lama, pamerkan penyakitmu. Orang Amerika ketika menderita penyakit seperti ini, mereka akan mengumumkannya secara besar-besaran kepada orang di sekitarnya. Meminta bantuan, terutama dari teman-teman. Orang Indonesia justru sebaliknya. Mereka meminta agar penyakitnya dirahasiakan sepenuhnya. Mereka meminta untuk tidak memberitahu siapapun. Itu adalah kesalahan besar. Orang Amerika langsung mengumumkannya. Siapapun, ketika mendengar ada yang sakit akan berkumpul untuk berdoa. Dan karena tahu pasien kesulitan makan, mereka akan saling membuatkan makanan yang disukai pasien dan membawanya. Jadi, mau tidak mau, karena sungkan, pasien akan makan bersama mereka. Tapi orang Indonesia cenderung menghindari pertemuan. Jadi mereka tidak makan, tidak bicara, dan teman-teman terdekat pun tidak tahu. Mereka juga tidak meminta bantuan. Kemudian, bagi orang yang sudah sangat tua atau memiliki penyakit bawaan dan sudah menderita karena penyakit pembuluh darah atau lainnya, menjalani kemoterapi yang keras akan menjadi beban yang jauh lebih besar. Untuk mereka, lebih disarankan terapi imun yang efek sampingnya relatif lebih ringan atau terapi suportif. Yang terpenting, keluarga harus menanamkan dalam pikiran pasien bahwa meskipun pengobatan kanker mungkin tidak bisa menyembuhkan total, jika mereka berjuang dan melewatinya, mereka pasti bisa menjalani kehidupan normal. Mereka perlu diberikan keputusan hati dan pemikiran positif seperti itu. Pengobatan kanker tidak hanya bergantung pada obat, operasi, atau radiasi. Dokter mungkin bisa menangani tubuh fisik, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pikiran dan jiwa seseorang. Namun, keluarga yang dekat adalah yang paling tahu isi hati orang tersebut, bahkan jiwanya. Oleh karena itu, bantuan merekalah yang paling dibutuhkan